Selamat datang di rapat tengah malam. Pernah gak lu kepikiran ketika lu ngambil langkah inisiatif, tapi langkah itu justru malah jadi akhir dari hidup lu? Kisah ini terjadi sama salah satu pemain sepak bola dari Kolombia yang bernama Andrés Escobar. Langkah inisiatifnya buat bisa bertahan dari gentingnya kekalahan, tapi justru malah membuahkan satu kesalahan yang harus ditebus sama nyawanya sendiri. Kisah ini berawal dari salah satu kota di Kolombia yang namanya kota Medellin. Kota Medellin itu kota yang indah banget di balik deretan pegunungan. Kota itu gak bisa nyembunyiin situasi kota yang penuh sama ketegangan dan pertumpahan darah. Perang antar kartel, kekerasan di jalanan, sama kekerasan seksual itu menjadi keseharian di sana. Di tengah hiruk pikuknya kehidupan itu, ada seorang anak laki-laki yang bernama Andrés Escobar. Beda sama lingkungan tempat dia tumbuh. Andrés Escobar itu orangnya dikenal kalem, disiplin, sama punya sopan santun. Beda banget sama anak-anak lainnya di kota Medellin. Sejak dia kecil, Andrés megang prinsip yang sederhana. Kalau lu mau dihormati, maka lu juga harus menghormati orang lain. Prinsip itu nuntun Andrés Escobar sampai masuk ke dunia sepak bola. Tempat di mana orang-orang itu setara, yang gak peduli dari mana aja mereka berasal. Waktu Andrés masih remaja, dia bergabung tuh sama salah satu klub sepak bola di kota Medellin yang namanya Atlético Nacional. Karena sikapnya yang baik dan kemampuan hebat dia buat ngehalau bola lawan, gak butuh waktu lama buat bikin namanya itu dikenal sama banyak orang. Dia itu selalu patuh dan gak pernah protes sama wasit. Dia juga gak pernah ngelakuin tackle yang brutal ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dan dia selalu nunduk ketika melakukan kesalahan. Nah, dari situ Andrés Escobar dijuluki dengan nama El Caballero del Fútbol, yang artinya sang pesepak bola gentleman. Di tahun 1989, Atlético Nacional menorehkan sejarah. Mereka menjuarai Copa Libertadores, sebuah kejuaraan klub sepak bola yang paling bergengsi di Amerika Selatan. Kemenangan itu membuahkan kebanggaan tersendiri bagi rakyat Kolombia. Mereka akhirnya bisa ngelupain tentang perang, pertumpahan darah, dan narkotika yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Mereka juga akhirnya punya alasan buat tersenyum dan bersorak dengan bahagia. Di tengah euforia itu, terukir wajahnya Andrés Escobar yang berdiri di barisan paling depan. Setelah kemenangan mereka, di tahun 1990-an jadi masa keemasan sepak bola Kolombia. Mereka nggak lagi dipandang sebelah mata sebagai tim kecil dari Amerika Selatan. Mereka udah mampu mengalahkan tim besar kayak Argentina. Bahkan menang dengan skor 5-0 di Buenos Aires. Benar-benar pencapaian yang mengguncang dunia sepak bola. Para komentator pun akhirnya mengangkat hati dan berkata, Kolombia itu layak jadi juara dunia. Di balik euforia itu, ada tekanan yang besarnya itu gak main-main. Soalnya pemerintah, media, dan bahkan dunia kriminal waktu itu ikut menaruh harapan ke tim nasional. Taruhan sepak bola marak terjadi di mana-mana. Uang yang banyak berpindah tangan hanya karena satu hasil dari sebuah pertandingan. Di tengah semua itu, Escobar tetap berusaha buat fokus. Karena bagi Andrés Escobar, bermain buat negaranya itu adalah kehormatan yang tertinggi. Lalu, Piala Dunia pun muncul. Dan disinilah pemicu dari tragedi berdarah itu dimulai. Sebelum berangkat ke Amerika Serikat buat Piala Dunia di tahun 1994, Andrés Escobar itu nulis di buku hariannya, "Ini adalah kesempatan kami. Kami akan menunjukkan bahwa Kolombia itu lebih dari apa yang mereka dengar di berita." Nah, Andrés Escobar itu nggak tahu kalau kalimatnya penuh harapan itu akan jadi salah satu tulisan terakhirnya. Di tanggal 24 Juni tahun 1994, tepatnya di Rose Bowl, California, pertandingan antara Kolombia lawan Amerika Serikat dimulai. Kolombia harus menang biar mereka itu lolos dari fase grup. Tekanan demi tekanan bikin mereka ngerasa sesak. Permainan ngedadak jadi lebih berat dari awal. Ditambah lagi beban ekspektasi dari jutaan orang yang nonton. Di menit 35, pemain Amerika Serikat ngasih umpan silang cepat ke kotak penalti. Escobar dengan refleks seorang bek sejatinya itu berinisiatif nih buat coba motong arah bola. Tapi sayangnya kakinya malah nyentuh bola dari sudut yang salah. Akhirnya bolanya jadi masuk ke gawangnya sendiri. Terus skor pun jadi 1-0 buat Amerika Serikat. Semua penonton pada histeris melihat gol bunuh diri itu. Bagi Escobar, kesalahannya itu bikin hancur hidupnya dalam beberapa detik aja. Dia nunduk, ngelus dadanya, sambil napas pelan-pelan buat nenangin dirinya sendiri. Pertandingan pun berakhir sama kekalahan. Kolombia akhirnya jadi gak bisa ikut Piala Dunia. Semua orang mulai nyari-nyari nih kambing hitam. Mata mereka tertuju ke satu orang. Ya, tentunya adalah Andrés Escobar.
Beberapa hari setelah kegagalan itu, Escobar pulang lagi ke Medellin. Dia nolak semua saran buat tinggal di luar negeri. Terus Escobar ngomong, aku harus pulang. Aku gak melakukan kesalahan yang harus disembunyikan. Kalimat itu kedengarannya kayak keberanian. Tapi di Medellin, keberanian itu kadang malah ngundang bahaya. Tanggal 2 Juli tahun 1994, malam di kota Medellin itu rasanya beda banget dari biasanya. Musik sama tawa gak kerasa kayak dulu lagi bagi Escobar. Terus, Escobar bareng teman-temannya itu mulai berangkat pergi ke sebuah bar. Di sekitaran bar, orang-orang tentunya kenal sama Escobar. Beberapa orang ada yang memuji dia, sama beberapa orang ada juga yang ngejek Escobar. Tapi dia tetap tersenyum, kayak biasanya. Waktu Escobar mau pulang berjalan menuju parkiran, tiba-tiba ada sekelompok pria yang nyamperin dia. Salah satu pria dari kelompok itu ada yang berkata, "Gracias por el autogol." Yang artinya, terima kasih atas gol bunuh dirimu. Escobar itu cuma tersenyum kecil sambil berusaha ngejelasin kalau semua itu adalah kecelakaan. Sebelum dia nyelesain kata-katanya, tiba-tiba kedengeran suara dentuman pistol yang memecah keheningan malam. 6 buah peluru tepat sasaran mengenai badannya Escobar, dan dia pun langsung jatuh tergeletak, gak bernyawa lagi. Berita kematiannya Andres Escobar itu menyebar cepat banget. Dunia secara serentak berduka, dari stadion di Eropa sampai ke jalanan kota Medellin. Ribuan orang ikut buat mengiringi pemakamannya. Suasana jadi sunyi banget, dan bunga-bunga putih bertaburan di atas peti jenazah pemain hebat tersebut, yang selalu dikenang karena ketenangannya. Gak pakai waktu yang lama, pelakunya itu kemudian berhasil buat ditangkap. Dia namanya Humberto Muñoz Castro. Dia itu seorang pengawal pribadi dari keluarga yang kaya yang terlibat dalam jaringan taruhan ilegal. Dia dihukum dengan 43 tahun penjara, tapi bisa bebas setelah 11 tahunnya. Kolombia benar-benar udah kehilangan calon simbol harapan di masa-masa kelamnya. Bertahun-tahun kemudian, nama Escobar itu selalu dikenang. Setiap kali tim nasional Kolombia bermain di stadion, di mural-mural jalanan, wajahnya itu selalu ada, bersama satu kalimat yang pernah dia ucapkan, "Hidup tidak berakhir di sini." Dan kalimat itu benar-benar kejadian, bahwa buat menjaga sportivitas, integritas, dan kemanusiaan itu dia akan pernah mati bersama dirinya. Ada kalimat lama yang sering diulang di dunia sepak bola, kemenangan itu bisa dilupakan, tapi tidak dengan kehormatan. Andres Escobar meninggalkan dunia dengan akhir yang tragis, tapi beliau meninggalkan wasiat yang lebih besar daripada sekedar skor pertandingan, yaitu pelajaran bahwa biarpun di tempat yang paling keras sekalipun, masih ada beberapa orang yang memilih buat tetap tenang dan lembut. Tapi sayangnya, kampung halamannya itu gak pernah mengerti gimana cara menghargainya. Segitu aja pembahasan gua tentang Piala Dunia berdarah yang dialami sama Andres Escobar. Kalau ada yang kurang dari konten gua, atau kalian punya saran konten buat gua bahas di next konten, kalian boleh sharing nih di kolom komentar aja. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan share channel ini ya. Sampai jumpa semuanya.